Saya sampai saat ini Mas, setiap saya selesai ngaji, ada satu jamaah, saya nggak bisa bilang apa-apa, kapan saya diberangkatkan, tiap hari. Tiap lagi. Setiap ketemu saya, kapan saya diberangkatkan, itu aja. Masih berharap sampai ya, 2 tahun sampai sekarang loh. sampai 2019 ini. Iya, saya cuma usap aja, sabar, saya bilang gitu. Ternyata tampil di New York Fashion Week bukan sekadar diundang atau dipilih karena bakat. Butuh uang bukan main-main, hingga mencapai 200.000 dolar Amerika atau lebih dari 3 miliar rupiah. Uang itu dikeluarkan bukan dari sponsor besar atau hasil bisnis fashion, tapi diduga berasal dari sumber yang lebih kelam, dari uang para calon jemaah umroh. Anissa dan suaminya Andika Surahman adalah pemilik dari First Travel, sebuah biro perjalanan haji dan umroh yang menawarkan paket murah meriah, bahkan sampai tak masuk akal. Paket umroh hanya sekitar 14 juta rupiah, jauh di bawah harga pasar. Siapa yang gak tergoda? Ribuan orang mendaftar, uang miliaran masuk. Tapi jemaah yang dijanjikan berangkat ke Tanah Suci justru tak kunjung diberangkatkan. Beberapa menunggu, beberapa memaklumi, tapi akhirnya ribuan orang sadar mereka sedang ditipu. Yang dijanjikan surga justru mendapat neraka dunia. Rupanya, sistem yang dijalankan oleh First Travel adalah skema Ponzi, memakai uang pendaftar baru untuk menutup biaya pendaftar lama. Tapi saat jumlah korban membengkak, uang tak lagi cukup untuk menutupi semua kebohongan. Dan saat semua mulai runtuh, mereka berdua pun tak bisa lagi bersembunyi di balik gaun mewah dan glamornya sosial media. Dan yakin kalau Mas Revo akan memberangkatkan saya Pak pada waktu itu. Ketika diselidiki, terbongkarlah semuanya. Uang jemaah dipakai untuk membeli mobil mewah, rumah megah, liburan ke Eropa, dan ya membiayai pertunjukan fashion Anissa di New York. Apa jadinya jika uang umroh dari rakyat kecil yang menabung bertahun-tahun demi bisa mencium Ka'bah malah digunakan untuk memenuhi ambisi pribadi di dunia mode? Total kerugian diperkirakan mencapai 848 miliar rupiah. Sebanyak 63.000 orang jadi korban. Mereka bukan orang kaya, mereka orang biasa. Ada yang jual sawah, ada yang gadaikan rumah, ada yang bahkan pinjam uang dari tetangga, dan semua itu hilang. Pada tahun 2018, Anissa dan Andika divonis bersalah. Anissa dijatuhi hukuman 18 tahun penjara, sementara Andika dijatuhi 20 tahun. Mereka berdua resmi jadi simbol dari mimpi buruk bagaimana ambisi, gaya hidup mewah, dan kerakusan bisa menghancurkan begitu banyak harapan orang-orang yang hanya ingin beribadah. Runway di New York mungkin pernah jadi panggung kemuliaan sesaat, tapi kini hidup mereka berubah total. Dari sorotan kamera internasional ke balik jeruji besi.